Assalamualaikum kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kali ini kita akan hadirkan pandangan dari salah seorang wakil capresnya Paslon 03, Pak Profesor Mahfud MD. Mungkin beliau menanggapi dinamika yang berkembang dan pemikiran yang berkembang serta mungkin kecenderungan bahkan fakta-fakta yang berkembang di persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini berlangsung. Beliau mengatakan bahwa diskualifikasikan Gibran bisa jadi opsi MK putus sengketa Pilpres. Jadi maksudnya judul yang dimuat di Demokrasi News hari ini saudara sekalian, demokrasi.id, yang berita bahwa Mahfud MD pendiskualifikasikan, kasihan Gibran bisa jadi opsi MK putus sengketa Pilpres. Artinya bahwa opsi yang akan kemungkinan bisa diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, pemenang cawapres. Itu bisa hanya Gibran, sementara Prabowo tidak. Bagaimana aspek hukum tata negara dan lain sebagainya. Coba kita dengar penjelasan beliau berikut ini. Saudara sekalian, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud mengomentari pernyataan mantan wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang mengusulkan didiskualifikasinya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres sebagai putusan sengketa Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi MK. Oh, ini dia komentaris menanggapi pernyataannya Denny Indrayana, permintaan Denny Indrayana bahwa Gibran sebaiknya didiskualifikasi karena terlalu banyak bermasalah dan menabrak aturan yang membuat orang tidak puas terhadap apa yang terjadi sekarang ini dan rame-rame menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan Prabowo-nya. Memang akhir-akhir ini kita juga tidak melihat Prabowo diserang orang Orang banyak jengkel sama Jokowi dan Gibran gitu yang dianggap untuk lebih pada kepentingan keluarga, dan ini nepotismenya luar biasa. Ini paling tidak itu perasaan publik, sebagian publik tidak seluruh publik, yang terungkap di waktu sebelum Lebaran yang demo di mana-mana itu, kemudian ada pembakaran foto-foto keluarga Jokowi dan lain sebagainya di depan gedung DPR maupun gedung KPU. Dan kini yang banyak disoal orang di diskusi di kelompok-kelompok diskusi di berbagai tempat, termasuk juga sekelompok organisasi masyarakat yang mengatasnamakan suara warga Yogyakarta yang meminta supaya Gibran didiskualifikasi pada berita pada hari ini. Ini juga yang kemudian Pak Mahfud coba menanggapi pernyataan Denny Indrayana ini, seorang ahli hukum tata negara. Presiden terpilihnya sah karena prosedurnya sudah benar. Lalu wapresnya karena cacat. Nah, ini wapresnya karena cacat dengan tidak bisa dilantik. Misalnya itu kan opsi itu kan hanya opsi, kata Pak Mahfud. Itu opsi terserah MK-nya saja kata Mahfud MD. Saat kemenangan wapres didiskualifikasi, kata Mahfud, maka presiden terpilih akan mengusulkan 2 nama ke MPR untuk mengisi kekosongan. Kalau presiden bersama wakil presiden yang berhalangan, kan opsinya partai atau koalisi yang pengusung itu mengusulkan calon baru, tapi yang milih MPR, kan gitu kan katanya. Mahfud menegaskan itu bukan satu-satunya opsi putusan sengketa Pilpres 2024. Menurutnya masih ada pilihan lain seperti pemungutan suara ulang. Menurut saya dasarnya ada, tapi opsi lain masih banyak, katanya. Nah, selanjutnya dikatakan ahli yang diajukan tim pembela Prabowo Gibran, Andi Muhammad Nasrun, menilai bahwa
pemohon agar Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres tidak mungkin. Saudara sekalian, sementara kita ketahui bahwa salah satu ahli yang dimajukan oleh Mahkamah Konstitusi oleh Paslon 02 kemarin, Dr. Andi Asrun, dia mengatakan bahwa melakukan pendiskualifikasi terhadap Gibran itu suatu hal yang tidak mungkin, katanya. Alasannya hal itu akan mengemuka, dikatakan dalam sesi tanya jawab. Andi menyatakan permohonan pemohon agar MK menggugurkan Gibran Raka Buming Raka hanya Prabowo yang bertanding dalam Pilpres 2024 juga tidak beralasan. Dia mengatakan karena tidak ada alasan kuat tentang itu. Dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum, katanya. Kemudian kalau Pak Prabowo dan Gibran didiskualifikasi, putusan MK tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, tadi saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku saat ini. Jadi saya ngerti, jadi saya nggak bisa mengatakan akan bisa terjadi diskualifikasi. Padahal saudara sekalian, banyak pakar ahli tata negara mengatakan bahwa banyak sudah dilakukan diskualifikasi terhadap di tingkat pilkada ya. Untuk capres-capres belum, tetapi tingkat pilkada sudah dilakukan diskualifikasi terhadap paslon-paslon yang dianggap bermasalah atau cacat syarat yang lalu. Itu bisa terjadi juga di Pilpres karena dianggap Gibran juga mengalami cacat syarat. Kemudian misalnya Prabowo Gibran didukung oleh organisasi negara, misalnya tanda petik misalnya rejim yang kemudian menggunakan menabrak seluruh cara untuk menangkan paslon. Itu bisa juga terjadi diskualifikasi kemenangan dan pembatalan kemenangan, dan bisa dilakukan pilih ulang atau pemungutan suara ulang. Saudara sekalian, sebagaimana kita tahu juga di beberapa negara ya, di Afrika juga terjadi, misalnya saat pasangan calon capres dan cawapres dinyatakan menang dengan 50%, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan karena dianggap curang, melakukan kecurangan dalam proses pemilihan itu. Nah, dan beberapa negara yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU garis datar 21 2003 telah membuat Gibran yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi peserta Pilpres ya. Kemudian ini karena Gibran menjadi sebagai kepala daerah yang dipilih melalui proses pemilihan. Itu dalam diktum baru nilai baru yang dimunculkan di Mahkamah Konstitusi kemarin. Kemudian dia mengatakan, ahlinya mengatakan bahwa tanpa PKPU KPU langsung bisa tanpa merubah PKPU langsung menerapkan langsung dengan putusan itu menerapkan langsung atau mengesahkan langsung, menerima langsung pendaftaran Gibran Prabowo Gibran. Nah, ini lebih pada perdebatan tentang ada turunan PKPU maupun tidak, mesti ada PKPU dan sebagainya. Bagi dia, putusan Mahkamah Konstitusi itu tanpa ada aturan di bawahnya lagi langsung dieksekusi. Menurut dia, Andi Amran ini tentunya berlawanan dengan banyak sekali ahli-ahli tata negara yang berpendapat berbeda dengan dia. Kemudian dia mengatakan sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan MK adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan ke MK bukan terhadap produk KPU, kata dia. Yaitu pendapat ahli tata negara yang memang ahli tata negara ini, para ahlinya mengaku para ahli yang sekolah di dalam jurusan yang sama itu berbeda-beda. Bahkan dalam satu orang bisa banyak pendapat, dalam satu objek pendapat orang bisa berbeda-beda tergantung dari sudut mana mereka menilai dan alasan argumen-argumen yang mereka tampilkan dengan contoh-contoh atau tidak. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa begitu banyak pihak, terutama ahli-ahli tata negara yang berbeda pendapat dengan orang ini, yang Andi Amran ini, yang Dr. Andi Amran juga seorang diajukan oleh Paslon 02
yang tujuannya dalam rangka untuk membackup gagasan tentang bahwa KPU dan Bawaslu tidak bersalah, KPU tidak bersalah tanpa PKPU, merubah KPU lebih dulu, penerapan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres itu dianggap konstitusional. Nah, saudara sekalian, itulah tambahan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi. Tentunya pandangan Pak Amran itu berbeda dengan pandangan umumnya orang, termasuk Yusril Iza Mahendra sendiri, Profesor Mahfud MD, kemudian misalnya Dr. Ferry Amsali maupun sejumlah orang di Mahkamah Konstitusi tentunya, termasuk Profesor Refli Harun, Profesor Endrayana dan sebagainya. Jadi ini ada agak yang kita tidak tahu karena memang mereka bidang studinya begitu. Apakah mereka harus mencari dalil-dalil untuk menguatkan orang yang dibayar oleh Paslon 02 dalam rangka untuk membela dalil yang diinginkan oleh Paslon 2 maupun KPU, ataukah memang kalau itu yang dilakukan berarti mereka mencoba untuk tidak jujur terhadap ilmu yang mereka miliki atau melacurkan pengetahuannya, sementara yang mereka yang pro rejim, bahwa rejim tentang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ini harus ada dulu pendaftaran, tidak boleh terjadi, tidak bisa terima sebelum alas hukum PKPU itu dirubah yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dulu. Nah, karena ini sudah terlanjur tidak dilakukan oleh KPU, maka kemudian ini dicoba dihadirkan, cari dalil-dalil baru dari ahli tata negara yang lain seperti Andi Amran ini, yang kayaknya baru satu ahli yang kita, dan mungkin juga ada Margarito di sana yang juga membenarkan tentang ini, ya. Nah, saudara sekalian, itulah kira-kira yang isu yang sekarang ini jadi current isu yang kemudian kita tampilkan di video kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.